Halo teman-teman, khususnya kalian yang mengikuti ya dengan intens sepak bola Indonesia, khususnya tim nasional kita. Ini video buat kalian, video kedua gua soal timnas yang kemarin kita tahu semua dibantai Libya 4-0. Kemarin gue emang udah bikin video, nggak lama setelah pertandingan selesai, tapi lebih kepada yang umum. Dan juga ada beberapa hal yang ingin gue luruskan ya, yang mungkin kurang tepat atau kurang lengkap. Dan video ini sengaja gue akan bikin, jadi melengkapi video soal kekalahan Indonesia melawan Libya semalam ya. Di video kali ini gue akan bahas secara detail juga ya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Indonesia, khususnya 4 gol yang tercipta yang dimana kita semua tahu ini adalah karena lebih kepada kesalahan kita sendiri. Ya betul, memang ini adalah pertandingan persahabatan, bahkan tidak masuk kalender FIFA sebagai bagian dalam persiapan Indonesia nanti yang akan mengikuti Piala Asia di Qatar tanggal 12 Januari sampai 10 Februari. Tapi tetap ya banyak lubang, banyak PR, banyak juga kesalahan yang harus diperbaiki dalam waktu yang menurut gue tidak terlalu banyak ya. Jadi setelah sekedar informasi aja, setelah ini hari Jumat, jadi ini gue rekam hari Kamis ya. Sekarang hari apa? Hari Rabu, sorry. Jadi 2 hari dari sekarang kita akan kembali menghadapi Libya, tim yang sama dan juga nanti akan masuk kalender FIFA. Jadi ada yang beralasan, wah kemarin kan partai persahabatan biasa, jadi ya nggak apa-apa ya. Menurutku tetap ya, mentalitas di situ diuji, karakter kita juga bisa dilihat, bagaimana men-treat setiap pertandingan itu dengan baik. Ya, mungkin pendekatannya berbeda, tapi juga semangatnya harus tetap sama. Ya mungkin misalnya katanya mau coba pemain ya, tapi pemain babak pertama dan babak kedua juga nggak berjalan dengan baik, sama-sama melakukan kesalahan. Karena babak pertama kita tahu banyak memang bukan pemain utama, tapi begitu dimasukin babak kedua pemain utama seperti Jordi Amat, kemudian juga ada Malis atau pemain-pemain lainnya tetap sama, bahkan menurut gue lebih parah. Nah makanya di video kali ini gue akan breakdown, gue akan elaborate masing-masing gol atau kebobolan yang terjadi di gawang Syahrul Trisna di pertandingan kemarin. Oke. Jadi pertandingan kemarin seperti yang gue tadi sempat singgung, itu babak pertama dan babak kedua itu starternya totally different. Jadi benar-benar dicoba yang berbeda, tapi hasilnya tidak berbeda jauh ya. Babak pertama Indonesia kebobolan 1-0 melalui gol dari pemain andalan mereka bernomor punggung 10 Ahmed Ekrawa. Malah sebenarnya di menit ke-54 ada lagi nih dia golin, tapi aneh teman-teman ya, sebenarnya itu harusnya sah karena gol dari tendangan penjuru. Tendangan penjuru itu tidak ada offside. Ya makanya setelah itu dia protes. Nah ini bisa dibayangkan kalau ini competitive game, pasti dia protesnya lebih keras lagi dan akan menjadi lebih booming ya. Tapi karena ini mungkin juga menguntungkan Indonesia, jadi fans atau kita diem aja. Biasanya kalau ini kebalikannya kita akan koar-koar ya, itu normal. Nah setelah itu kemudian ya kualitas tidak bisa berbicara, tidak bisa berbohong. Kemudian kita berturut-turut kebobolan menit ke-58 Lord Omar Al-Koja, lalu menit 89 dari Nur Al-Din Ahmed Muhammad Al-Quraib, dan di detik-detik terakhir kita juga kebobolan lewat Alia Al-Qajar dari tendangan jarak jauh. Oke, kita mulai dari gol yang pertama yang dicipta oleh Ahmed Ekrawa. Dan teman-teman, buat kalian supaya kalian juga enak mengikuti penjelasan gue udah susah payah nih ya teman-teman, dengan kemampuan gue mengedit, gue ambil dari YouTube, gue potong-potong, terus gue bikin semacam tanda begitu biar penjelasan gue bisa tervisualisasi, tergambarkan di kepala kalian dengan baik gitu ya. Jadi jangan sampai kalian nggak nonton nih, gue udah capek bikinnya. Alright, gol pertama. Nah ini gol atau kebobolan ya, kebobolan kita yang pertama ini kembali ya, jadi 4-4 itu sekali lagi kesalahan kita semua. Ini di luar dari kesalahan kita yang membuahkan peluang bagi mereka. Jadi kalau kita lihat ya, gol atau kebobolan pertama ini, kita lihat ini lingkaran yang warna, kita sebenarnya gini, intinya adalah kita kan menang jumlah kalau kita lihat ya, 3 berbanding 4, 5, 6. 3 berbanding 6, jadi hampir 2 kali lipat, bukan hampir tapi 2 kali lipat. Tapi sekali lagi tanpa kekompakan, tanpa sistem, maka itu percuma gitu. Jadi jangan bangga menang jumlah, menang kuantitas tapi kalah kualitas. Nah ini kita lihat setiap pemain seharusnya bisa dijaga 1 orang minimal, bahkan 2 minimal. Tapi kita lihat lingkaran warna ungu itu adalah Wahyu Prasetyo, lingkaran warna merah itu adalah
Rizky Ridho. Nah, Rizky Ridho inilah yang seharusnya menjaga pergerakan dari Ekran, siapa namanya? Ekrawa. Nah, sorry, Ekrawa nomor 9 ya teman-teman ya. Gue koreksi kalau tadi gue sempat salah ngomong. Nah, kemudian karena gue bilang di video gue sebelumnya, kelemahan pemain kita itu adalah selalu terpaku kepada bola, bukan kepada situasi lawan. Karakter lawan ini juga bisa dipahami, supaya dia tahu kecenderungannya seperti apa, apakah melebar, masuk ke dalam, atau main body, atau apa. Sehingga kita lihat bagaimana Rizky Ridho yang tidak atau abai dalam menjaga pergerakan dari Ekrawa nomor 9 ya. Kemudian ada umpan terupas, memang sempat menyentuh Wahyu Prasetyo yang lingkaran warna ungu, tapi kemudian mental dan Ekrawa mengambil bola kemudian melakukan shooting ya ke gawang Syahrul Trisna yang nggak bisa terselamatkan. Dan di situ momen tersebut Rizky Ridho telat dalam mengantisipasi pergerakan dari Ekrawa 1-0 ya. Nah, kemudian kita ke gol kedua. Gol kedua itu terjadi di menit ke-58. Nah, kebetulan yang gue potong ini karena dari klip video, jadi ada menitnya di atas ya, jadi lebih detail. Nah, ini juga sama, lebih parah lagi malah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Begitu banyak pemain kita di area kotak penalti, ada 4, 5, 6, 7. Jadi hampir 70% pemain kita di kotak penalti, dan yang putih hanya 5. Jadi 7 berbanding 5. Tapi kita lihat ya, ini bagaimana ini kan sebenarnya diawali dari lingkaran kuning dulu nih teman-teman ya. Lingkaran kuning, gue nggak tahu nih pemain Libya ini siapa. Mungkin Ekrawa ya, mungkin. Kemudian dia shooting, dihalau sebenarnya ya. Jadi ini bukan totally 100% kesalahan Jordi Amat. Ya ada salah dia tapi nggak terlalu. Dia halau tapi tanggung. Kemudian jatuh ke arah pemain Libya bernomor punggung 10. Ini namanya siapa sih pencetak golnya? Omar Al-Koja. Nah, ini dia. Ya, masih digambar nih saya. Masih digambar ya. Kemarin Omar dapat bola muntah, kita lihat. Ya, kosong di sana. Memang kalau Edo jaga pemain nomor 17 yang lingkaran biru ya. Sehingga kita lihat Edo nggak salah dia juga. Dia kan sudah harus jaga nomor 17 ya. Sementara nomor 10 si Omar bebas. Akhirnya selesai dikolongin Syahrul Trisna. Jadi sekali lagi tidak ada tanggung jawab para pemain ini untuk disiplin gitu ya, untuk menjaga pemain itu jangan sampai ada yang kosong. Ini minimal 1 pemain dalam kotak penalti itu ada yang awal, ini kita lihat. Padahal nah di sisi lain kita lihat yang garis merah ada 3 pemain, ada Marcelino Ferdinand, ada ini siapa nih, Ivan Jenner kalau nggak salah nomor 24 ya. Itu nggak ngapa-ngapain ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Bahkan ada satu lagi yang nomor berapa nih ya, kalau nggak salah yang lingkaran garis merah satu lagi yang di dekat yang kuning itu juga sama. Jadi menang jumlah tapi kemudian kita gagal untuk menutup ruang tembak dari lawan. Oke, 2-0 kita ketinggalan menit 58. Sebenarnya babak kedua setelah masuknya para pemain shift yang lain ya, shift kedua ini sebenarnya agak sedikit lebih bagus. Tapi tetap tidak bisa kita mengurangi kesalahan-kesalahan dari kita sendiri yang berbuah gol. Nah, kemudian gol ketiga, menitnya juga udah ada tuh, menit 89 ya. Ini lagi lebih parah ya, dilakukan oleh Justin Hubner, pemain yang baru saja melakukan debut di pertandingan tersebut. Nah, ini memang kalau kita lihat ya, posisi dia memang dijepit, di pressing. Tapi kita lihat ya, ada opsi yang sebenarnya dia bisa bisa umpan ke area yang gue kotakin yang kosong di sisi kanan kita. Nah kalau dia ditaruh di situ, ini gue nggak tahu nih bek kanannya siapa. Ada yang kecil di kiri yang gue lingkarin lah pokoknya. Sebenarnya kan itu lebih aman. Katakanlah direbut pun itu masih lebih aman, masih lebih jauh dari gawang, dan juga masih ada ruang kita untuk rekonsolidasi. Tapi dia malah melakukan umpan horizontal yang jangankan di depan gawang, di area pertahanan kita aja itu sangat berbahaya. Biasanya pemain dimarahin kalau melakukan umpan horizontal karena dia tidak bisa melihat. Ini dia pemain yang mencuri bola, yaitu yang pada akhirnya ngegolin Nur Alidin Ahmed. Nah ini dia kan nggak bisa kelihatan ya di matanya Justin Hubner, tapi dia melakukan itu dan akhirnya direbut dan jadi gol. Dan setelah pertandingan pun dia mengatakan itu ya, dia bilang begini, agak ngeles juga sih dia bilang normally I'm not that worse, I'm not that bad katanya. Biasanya saya nggak seperti itu jeleknya umpannya gitu. Ya oke lah. Terus dia bilang juga ada sistem baru yang diperkenalkan oleh
Sintayong. Ini ada benernya. Makanya gue bilang di video gue terdahulu, lu nggak bisa mau perang tapi pakai senjata baru yang para pemainnya ini belum familiar. Bahkan pemainnya ada yang baru naturalisasi, Justin Hubner. Hasilnya seperti ini. Jadi gue juga menuding Sintayong yang terlalu berani mencoba sistem yang baru, build up serangan dari belakang yang para pemain itu tidak terbiasa. Jadi ada benernya juga pernyataan Justin Hubner. Oke, kita gol ketiga. Nah, kalau gol ketiga ini adalah kesalahan murni dari Jordi Amat ya. Ini gue akan kembali kasih sequence, ada tiga sequence ya. Pertama adalah ketika nah ini dia Jordi Amat menerima bola. Dia menerima bola di area yang sangat riskan ya, fragile atau sangat rentan. Kemudian dia diapit. Nah, kemudian kontrol bolanya dia tanggung. Harusnya kalau dia mau, dia back pass ke belakang atau dia umpan ke Ivan Jenner di kiri nomor 24. Masih bisa, tapi dia tanggung. Artinya apa? Kenapa dia tanggung? Karena dia tidak reading the game. Dia tidak screening sekelilingnya ada siapa sebelum menerima bola. Sehingga ketika dia dapat bola, dia nggak tahu mesti ngapain. Ragu, akhirnya kerebut. Dan ya kemudian di shooting dari jarak jauh dan selesai. Ya, Sahrul Trisna kemarin, nah ini dia teman-teman, gue koreksi kesalahan gue kemarin ketika menganalisa. Jadi kemarin gue mengatakan ada kesalahan dari Sahrul Trisna yang terlalu tinggi naik dari sarangnya. Sebenarnya enggak, karena tadi itu sebenarnya area tersebut harusnya steril ya, situasi tersebut harusnya steril dari kerebut bola. Ya harus jadi memang agak sedikit bukan harusnya. Sahrul Trisna sudah benar berdiri di setengah lingkaran. Tapi memang dia tidak menyangka bola seperti itu bisa kerebut. Dan juga kecerdikan dari pemain Libya, yaitu Al-Qajar ya, yang tadi kemudian menghempaskan bola dan mencetak gol terakhir atau gol penutup dari Libya. Nah tadi udah bisa kita lihat ya secara gamblang, secara real bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita buat yang justru membuat lawan bisa mencetak gol. Nah oke, kita akan lihat sekali lagi hari Jumat apakah kesalahan-kesalahan tersebut terulang, karena ini katanya konon masuk ke kalender FIFA jadi agak serius. Dan gue berharap Sintayong menurunkan pemain utama mereka supaya kita bisa lihat ya bahwa memang apakah kemarin itu hanya benar-benar ngasih minute play buat pemain atau tidak. Nah kemudian nanti lawan Iran tanggal 9 itu juga harus lebih inti lagi, tapi mungkin ritmenya udah nggak bisa terlalu kenceng karena udah mau main tanggal 14-nya melawan Irak di pertandingan pertama. Nah oke, jadi gue tidak mau berdebat soal local pride atau Sintayong. Pokoknya kalau salah kita bilang salah, kalau benar ya bilang benar, mau dia pelatih asing mau pelatih lokal gitu ya. Oke, terima kasih udah nonton. Semoga kalian sehat semua. Selamat beraktivitas. Ciao.